Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang kualifikasi produk dari fungsional dan juga inovatif. Di sini kami akan menjelaskan tentang MTS, MTO, ETO, dan juga ATO. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada saya Alia Pradipta Andriani dengan NIM A01323033. Yang kedua ada kawan saya di sini Desi Fitrianingsi dengan NIM A01323037. Yang ketiga ada Dewi Nurul Aliyah dengan NIM A01323038. Yang keempat di sini ada Hafiz Jasir Jatmiko dengan NIM A01323041. Klasifikasi produk fungsional dan inovatif adalah dua kategori yang digunakan dalam manajemen rantai pasokan untuk menggambarkan jenis produk berdasarkan karakteristik permintaan dan siklus hidupnya. Produk fungsional adalah produk yang kebutuhannya cenderung lebih stabil dan mudah diprediksi melalui forecasting. Produk ini biasanya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti air mineral, beras, dan minyak goreng. Produk fungsional memiliki siklus hidup yang panjang, variasi yang sedikit, dan volume per SKU atau stock keeping unit yang tinggi. Strategi bisnis untuk produk fungsional lebih mengedepankan efisiensi proses dengan menjadikan efisiensi biaya sebagai orientasi utama. Produk inovatif, di sisi lain, adalah produk yang lahir atas dasar kreativitas manusia dan seringkali terkait dengan barang-barang yang tingkat permintaannya cenderung fluktuatif dan dinamis. Produk ini sering mengalami inovasi dan perubahan cepat, seperti dalam kategori elektronik atau fashion. Siklus hidup produk inovatif bisa sangat pendek, dengan variasi permintaan yang bervariasi dan seringkali sulit diprediksi. Orang membeli produk inovatif karena fitur tambahan atau nilai estetika yang ditawarkan, sedangkan produk fungsional dibeli karena fungsi dasarnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kategori produk ini penting untuk menentukan strategi bisnis, produksi, dan pemasaran yang tepat. Klasifikasi sistem produksi berdasarkan posisi decoupling point pada supply chain. Yang pertama ada make to stock. Sistem make to stock atau MTO adalah sistem manufaktur di mana produsen melakukan proses produksi barang yang bertujuan untuk memenuhi persediaan. Yang kedua ada make to order. Sistem make to order atau MTO akan berjalan ketika perusahaan menjalankan proses produksi setelah menerima permintaan dari konsumen. Yang ketiga ada engineering to order. Sistem engineering to order atau ITO merupakan sistem yang diaplikasikan apabila konsumen memesan produk yang dimulai dari proses perancangan. Yang keempat ada assembly to order. Sistem assembly to order atau ATO biasanya diterapkan oleh perusahaan yang menjual produk-produk rakitan. PT Ciko Donat & Coffee didirikan oleh Johnny Andrean. Sejak tahun 2003, ia aktif mengembangkan Ciko. Ciko adalah produk dalam negeri yang menggunakan konsep luar negeri. Untuk persiapan Ciko sendiri yang pasti membutuhkan waktu yang lama, yakni selama 3 tahun. Untuk merambah ke dalam dunia bisnis ini, pastinya Johnny Andrean banyak mengeksplorasi resep dan juga pastinya yang paling penting adalah melakukan penelitian pasar. Setelah melakukan penelitian pasar, pada akhirnya tanggal 26 Juni tahun 2005, Ciko resmi membuka gerai pertamanya. Selanjutnya di sini ada produk dari Ciko Donat & Coffee. Yang pertama di sini ada donat. Yang kedua di sini ada yogurt beku atau yang biasanya disebut dengan J-Cool. Ketiga di sini ada frappe dan yang terakhir yaitu yang keempat ada coffee. Produk-produk Ciko ini termasuk ke dalam produk yang inovatif dan juga make to order. Kira-kira kenapa ya bisa dibilang inovatif dan make to order? Berikut adalah penjelasannya. Yuk disimak. PT Nippon Indosari Korpindo dengan merek dagang sari roti terkenal sebagai produsen roti terbesar di Indonesia. Produk mereka beragam, mulai dari roti tawar, roti manis, hingga kue.
Produk sari roti dapat dikategorikan sebagai produk fungsional karena memenuhi kebutuhan dasar manusia dan menawarkan kemudahan konsumsi. Namun, sari roti juga menunjukkan unsur inovatif dengan menghadirkan varian rasa baru, produk sehat, kemasan ramah lingkungan, dan strategi pemasaran digital. Oleh karena itu, produk sari roti dapat dikategorikan sebagai produk fungsional yang inovatif. Selanjutnya yaitu PT Nippon Indosari Korpindo Sari Roti memproduksi berbagai macam roti dengan merek dagang sari roti. Berdasarkan posisi decoupling point pada supply chain, produk sari roti dapat diklasifikasikan sebagai sistem produksi make to stock. Sistem make to stock, dalam sistem ini, produk diproduksi berdasarkan perkiraan permintaan pasar, produk disimpan dalam persediaan sebelum dijual kepada pelanggan. Sari roti memproduksi roti dalam jumlah besar dengan berbagai varian rasa dan jenis. Permintaan roti sari roti relatif stabil dan dapat diprediksi. Sari roti memiliki jaringan distribusi yang luas dan perlu menyediakan produk secara terus-menerus kepada pelanggan. Sistem make to stock memungkinkan sari roti untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan mengurangi biaya produksi. Xiaomi Corporation atau Xiaomi didirikan pada bulan April 2010 dan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong pada tanggal 9 Juli 2018. Xiaomi adalah perusahaan manufaktur produk pintar dan elektronik konsumen yang terutama berfokus pada smartphone dan perangkat keras pintar yang terhubung melalui platform IoT. Contoh produk dari Xiaomi. Yang pertama ada ponsel. Ponsel flagship dari Xiaomi adalah seri Mi. Perangkat lunak telepon cerdas ini didasarkan pada MIUI, firmware berbasis sistem operasi Android. Ponsel ini termasuk ke dalam kategori produk inovatif karena teknologinya yang terus berkembang sehingga tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dari sistem produksinya sendiri, ponsel bisa termasuk ke dalam MTS atau MTO. MTS karena ponsel yang umum seringnya diproduksi dalam jumlah banyak, sedangkan MTO karena beberapa ponsel diproduksi dengan fitur-fitur khusus. Xiaomi Corporation atau Xiaomi didirikan pada bulan April 2010 dan terdaftar di Bursa Efek Hong Kong pada tanggal 9 Juli 2018. Xiaomi adalah perusahaan manufaktur produk pintar dan elektronik konsumen yang terutama berfokus pada smartphone dan perangkat keras pintar yang terhubung melalui platform IoT. Contoh produk dari Xiaomi. Yang pertama ada ponsel. Ponsel flagship dari Xiaomi adalah seri Mi. Perangkat lunak telepon cerdas ini didasarkan pada MIUI, firmware berbasis sistem operasi Android. Ponsel ini termasuk ke dalam kategori produk inovatif karena teknologinya yang terus berkembang sehingga tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dari sistem produksinya sendiri, ponsel bisa termasuk ke dalam MTS atau MTO. MTS karena ponsel yang umum seringnya diproduksi dalam jumlah banyak, sedangkan MTO karena beberapa ponsel diproduksi dengan fitur-fitur khusus yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Kedua ada Mi TV. Mi TV adalah televisi cerdas tipis yang dirancang dan dipasarkan oleh Xiaomi. Mi TV termasuk kategori produk inovatif karena teknologi dan fitur baru membuat televisi semakin berkembang sehingga tidak hanya menampilkan gambar dan suara. Sistem produksi televisi ini yaitu MTS, karena biasanya diproduksi dalam jumlah banyak dan spesifikasinya cenderung seragam. Ketiga yaitu Yi-Action Camera. Yi-Action Camera adalah kamera aksi yang diproduksi oleh Yi Teknologi, anak perusahaan Xiaomi. Yi-Action Camera termasuk kategori produk inovatif karena penggunaannya lebih spesifik ke aktivitas ekstrim. Sistem produksi dari action camera yaitu ETO karena seringkali dirancang dan diproduksi sesuai dengan spesifikasi atau permintaan khusus dari pelanggan. PT Frisian Flag Indonesia adalah salah satu perusahaan susu terbesar di Indonesia yang memproduksi susu bernutrisi dengan merek Frisian Flag,
Friso, susu bendera, dan Omela untuk anak-anak dan keluarga selama 100 tahun lebih sejak tahun 1922. PT Frisian Flag Indonesia adalah bagian dari salah satu koperasi susu terbesar di dunia, Friesland Campina, yang berpusat di Belanda. Mereka mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan di seluruh Indonesia dan memiliki 2 fasilitas produksi di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur, yang memproduksi berbagai produk susu seperti susu kental manis Frisian Flag, susu formula ibu dan balita Frisian Flag, serta susu cair UHT Frisian Flag. Produk yang pertama yaitu ada susu kental manis Frisian Flag yang tersedia dalam berbagai rasa dan dikemas dalam bentuk kaleng atau saset. Produk ini diklasifikasikan dalam produk fungsional sebab produk ini sudah lama ada di pasar dan kebutuhannya mudah untuk ditebak, yaitu sebagai kebutuhan sehari-hari seperti untuk campuran minuman atau bahan pembuatan kue. Produk ini termasuk dalam kategori produk make to stock dikarenakan produk ini termasuk produk yang diproduksi dalam jumlah massal berdasarkan prediksi pasar dan disimpan dalam stok untuk dijual sesuai pesanan. 2. Susu cair UHT Frisian Flag. Susu siap minum praktis tersedia dalam berbagai varian rasa. Produk ini tergolong dalam jenis produk fungsional juga dikarenakan terdapat proses produksi susu UHT yang melibatkan teknologi tinggi dengan tujuannya yaitu untuk memperpanjang umur simpan dan memastikan kesegaran produk yang merupakan ciri-ciri dari produk fungsional. Produk ini termasuk dalam kategori make to or stock karena produk ini memiliki permintaan yang relatif stabil dan siklus hidup yang panjang, memungkinkan perusahaan untuk menyimpannya dalam jumlah besar tanpa perlu menunggu pesanan khusus dari pelanggan. Yang ketiga yaitu ada susu formula ibu dan balita Frisian Flag. Produk yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil dan anak-anak di bawah 5 tahun, yang termasuk susu formula Frisian Flag Prima Grow, tersedia dalam rasa madu, vanila, dan coklat untuk anak usia 1-3 tahun dan 3 tahun ke atas. Susu formula Frisian Baby Prima Milk untuk bayi tahap 1 dan tahap 2. Susu ibu hamil dan menyusui Frisian Flag Prima Mom dalam varian rasa seperti coklat. Susu formula termasuk dalam kategori produk fungsional karena susu formula sudah dipasti hanya dirancang atau difungsikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan anak-anak serta ibu hamil yang biasanya tidak melakukan inovasi secara signifikan. Produk susu formula termasuk dalam kategori make to stock. Alasan utamanya adalah sama seperti 2 produk sebelumnya, yaitu karena proses produksi susu formula melibatkan standar kualitas yang tinggi dan konsistensi produk yang mendukung pendekatan make to stock, di mana produk dibuat dalam disimpan sebelum permintaan konsumen muncul. Dikarenakan tidak adanya contoh produk assembly to order dari kelompok kami, maka kami akan memberikan contoh dari produk dengan sistem produksi assembly to order, yaitu berupa perabotan dan mebel atau furnitur yang biasa diatur sewarna, bahan, fungsi, dan ukurannya sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Seperti Billy Bookcase dari IKEA. Billy adalah rak buku yang tersedia dalam berbagai ukuran dan warna. Pelanggan dapat memilih beberapa banyak rak yang mereka inginkan, jenis pintu atau laci tambahan, dan aksesori untuk disesuaikan dengan ruang dan kebutuhan penyimpanan mereka. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.